wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Febriani dari absen 18. Saya ingin menjelaskan tentang materi kurikulum berbasis kompetensi. Kira kalian sudah tahu belum kurikulum berbasis kompetensi itu apa? Kalau belum, simak video ini ya. Anak PAUD usianya merupakan masa keemasan Golden Age, di mana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Perlu disadari bahwa masa-masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam rentang kehidupan seseorang anak. Pada masa ini, pertumbuhan otak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pendidikan diberikan pada anak agar dapat berkembang secara optimal. Mengingat pentingnya masa ini, maka peran stimulasi berupa menyediakan lingkungan yang kondusif harus disiapkan oleh para pendidik, baik orang tua, guru, pengasuh, ataupun orang dewasa yang ada di sekitar anak, sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensinya. Potensi yang dimaksud meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian. Kemampuan berbahasa, kognitif, fisik, atau motorik, dan seni. Upaya pengembangan harus dilakukan melalui kegiatan bermain agar tidak membuat anak kehilangan masa bermainnya. Bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Bermain juga membantu anak mengenal dirinya, dengan siapa ia hidup, serta lingkungan tempat mana ia hidup. Melalui bermain, anak memperoleh kesempatan untuk bereaksi, bereksplorasi, menemukan, dan mengekspresikan perasaannya. Atas dasar hal tersebut di atas, maka perlu dirumuskan standar kompetensi anak yang dikembangkan berdasarkan karakteristik pengembangan anak agar dapat digunakan oleh para pendidik anak usia dini dalam pengembangan seluruh potensi anak. Pengertian: pendidikan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak usia 4-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun. Standar kompetensi anak merupakan seperangkat kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai oleh anak sesuai dengan tahapan usianya. Standar ini dikembangkan berdasarkan aspek perkembangan anak akhir usia 5 dan 6 tahun. Tujuan: membantu mengembangkan berbagai potensi yang memiliki anak, meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik atau motorik, dan seni sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Fungsi: A. Mengetahui perkembangan sikap dan perilaku yang baik sesuai akidah agama dan norma yang dianut. B. Mengetahui kemampuan sosialisasi dan kemampuan mengendalikan emosi. C. Mengetahui perkembangan kemampuan menolong diri sendiri. D. Mengetahui kemampuan perkembangan bahasa. E. Mengetahui kemampuan daya pikir dan kemampuan untuk memecahkan masalah. F. Mengetahui pertumbuhan fisik dan perkembangan keterampilan motorik dan panca indera. Ruang lingkup: yang pertama, moral dan nilai-nilai agama. Yang kedua, sosial, emosional, dan kemandirian. Yang ketiga, berbahasa. Yang keempat, kognitif. Yang kelima, fisik atau motorik. Yang keenam, seni. Bidang pengembangan diri:
Bidang pengembangan diri merupakan kegiatan yang disiapkan untuk mengembangkan aspek A. Moral dan nilai agama, serta B. Emosional, sosial, dan kemandirian, sehingga peserta didik memiliki kebiasaan yang positif dalam aspek-aspek tersebut. Yang kedua, bidang pengembangan kemampuan dasar. Bidang pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Bidang pengembangan kemampuan dasar tersebut meliputi aspek perkembangan A. Berbahasa, B. Kognitif, C. Fisik atau motorik, dan D. Seni. Prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, berorientasi pada perkembangan anak. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga, bermain sambil belajar atau belajar secara bermain. 4. Stimulasi terpadu. Yang kelima, lingkungan kondusif. Yang keenam, menggunakan pendekatan tematik. Yang ketujuh, aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedelapan, menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Yang kesembilan, mengembangkan kecakapan hidup. Yang kesepuluh, pemanfaatan teknologi informasi. Yang kesebelas, pembelajaran bersifat demokratis. Rambu-rambu. Pertama, standar kompetensi ini merupakan acuan bagi pendidikan dalam menyusun program kegiatan atau perencanaan pembelajaran untuk mencapai optimalisasi perkembangan anak. Yang kedua, berdasarkan kompetensi ini dirancang untuk melayani anak sesuai dengan tahapan usianya. Yang ketiga, standar kompetensi ini dirancang sebagai acuan asesmen perkembangan anak. Yang keempat, standar kompetensi ini dirancang untuk akuntabilitas. Yang kelima, standar kompetensi ini merupakan standar perkembangan minimal pendidikan dapat memberikan pegayaan apabila anak telah menguasai kemampuan pada tahap perkembangannya. Yang keenam, penggunaan standar kompetensi ini bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan lingkungan sosial dan budaya anak.